Hai Sobat Ben, bagaimana kabar kamu hari ini? Gimana pengalaman yang kamu rasakan selama menjalani kehidupan di tengah pandemi ini? Sebagian dari kita mungkin merasa bosan karena harus beraktivitas sehari-hari dari dalam rumah. Ada juga yang harus tetap berangkat kerja keluar rumah di tengah pembatasan yang diterapkan pemerintah. Yang manapun kamu, tetap saja banyak tantangan menanti setiap langkah di tengah kondisi semacam ini. Duh, koneksi wifi di rumah nggak stabil nih. Kerjaan runyam. Apalagi mau meeting online sebentar lagi. Gimana nih? Kerja, selesainya shift malam, tiap hari naik angkutan umum, pulang larut, masih harus mandi keramas karena takut ancaman virus. Rasanya pengen kerja dari rumah. Kerja di kos begini, semua serba susah. Sudah nggak ada wifi, tetangga berisik semua. Setiap hari kena marah bos. Rasanya ingin cepat-cepat kembali kerja di kantor deh. Apa kamu salah satunya? Berada di dalam ruangan tertutup dalam jangka waktu yang lama berpotensi memicu apa yang disebut sebagai cabin fever. Gejalanya bisa berupa insomnia, sulit konsentrasi, kelelahan, stres, atau bahkan depresi. Itulah kenapa selama karantina di tengah pandemi ini kita rentan mengalami stres. Stres bisa muncul karena beragam tekanan, baik eksternal maupun internal. Penyebab eksternal alias faktor dari luar diri kita, misalnya pekerjaan yang menumpuk atau tekanan bertubi-tubi dari si bos. Tapi ada juga faktor dari dalam diri kita sendiri loh. Misalnya saat kita punya ekspektasi yang berlebihan, yang akhirnya sulit diwujudkan. Atau bisa juga karena kita selalu menilai diri sendiri secara negatif. Wah, jangan sampai membiarkan stres ini berkepanjangan ya. Apalagi pandemi ini belum pasti kapan berakhirnya. Jangan khawatir, kamu bisa mengelola stres selama karantina ini. Begini caranya. Pertama, yang terpenting adalah kenali dulu penyebab stres kamu. Jangan hanya dipikirkan, tapi kamu bisa tuliskan apa yang bikin kamu tertekan. Akan lebih mudah untuk mengetahui suatu hal lewat menulis, ketimbang hanya dibayangkan saja. Selanjutnya, rawat diri kamu. Makan makanan yang sehat, berolahraga teratur dan tidur yang cukup. Lalu jangan lupa, ambil jeda saat kamu merasa jenuh dan lelah. Coba melakukan hal-hal yang kamu sukai. Ketiga, cobalah untuk berbagi. Ceritakan persoalanmu kepada orang-orang terdekat. Bisa curhat kepada orang tua, sahabat, atau siapa saja yang kamu percayai. Tidak ada salahnya juga meminta pendapat profesional seperti psikolog, jika merasa tidak ada lagi yang bisa diajak bicara. Kamu tipe introvert yang sulit curhat, kamu bisa juga menuangkan masalahmu dalam tulisan. Coba bikin hatimu plong dari unek-unek. Saat stres tiba-tiba muncul, kamu bisa lakukan teknik pernafasan 4-7-8. Tarik nafas dalam-dalam melalui hidung selama 4 detik, tahan selama 7 detik, lalu hembuskan nafas lewat mulut dalam 8 detik. Lakukan berulang. Rasakan apa yang dirasakan. Nangislah jika perlu. It's okay not to be okay. Supaya stres tidak menyerang selama kerja di rumah, kamu juga harus disiplin. Perlakukan rumahmu seperti layaknya kamu berada di kantor. Anggaplah bos ada di dekatmu dan setiap saat bisa saja mengecek pekerjaan kamu. Dengan begitu, risiko pekerjaan menumpuk atau menjadi runyam bisa kamu hindari. Apa saja yang perlu kamu lakukan supaya tetap fokus kerja di rumah? Pertama, mandi dan ganti pakaian sebelum mulai bekerja. Lalu, pilih area bekerja yang cukup privat, tetap, dan nyaman. Jangan lupa bikin list pekerjaan dan evaluasi secara berkala. Kamu juga perlu menentukan target yang realistis dan terjangkau. Jangan terlalu muluk-muluk ya. Hal lain yang juga sangat penting saat di rumah adalah tetap berkoordinasi dengan rekan kerja, bos, atau siapapun yang terkait pekerjaanmu. Buka terus jalur komunikasi. Jangan sampai kamu dianggap gak responsif oleh mereka. Di sisi lain, ada juga banyak hal yang sebaiknya tidak kamu lakukan saat bekerja dari rumah. Pertama, bekerja di tempat tidur atau di depan televisi. Ini nih yang bikin kamu mager atau gak konsen. Lalu, hindari juga terlalu sering mengakses media sosial. Bisa-bisa kamu malah kasihkan cek story dan feed Instagram loh. Kerja dan istirahat dengan imbang. Jangan kelamaan salah satunya ya.
Kalau ada tugas yang berat, jangan memikirkannya terus-menerus tanpa dilakukan. Yuk ambil langkah pertama untuk mulai. Stop membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Ini hanya akan bikin kamu stres. Kamu juga perlu realistis dalam menerima kondisi. Tidak bisa loh terus-menerus menganggap semua hal baik. Ingat, kita bukan manusia super. Terakhir, jangan lupa untuk tetap bersyukur. Bahkan saat kondisi memburuk dalam hidup. Terimalah dengan lapang dada dan berusaha cari solusinya.